hari ini kemarin dapat kabar tiba-tiba mengundurkan diri Iya. sebagai kuasa hukum Sonya ya. Yang alasannya apa sih? Ya kan kita sebelum ditahan kan Pak Sony sudah pernah diwawancara dan mengatakan bahwa beliau itu bersih, tidak ada sampai berani sumpah Al-Quran segala rupa. Jadi waktu beliau itu dijemput oleh kejaksaan, kemudian Pak Soninya minta tolong, namanya Yusuf Maulana, cari saya. Dan karena di Rizk-Carlton kan 30 menit udah nyampe. Nah terus dia tuh sebelum masih dalam perjalanan dia masih telepon, sudah ketemu lawyernya, sudah, ini Bu Alsa udah di sini, udah siap membantu. Terus saya bilang, jangan khawatir Pak, saya akan bantu. Saya niat bantunya memang free, tidak ada itu, karena saya pikir kan orang bersih masa kita tolong pakai duit kan gitu. Walaupun fee itu adalah wajar-wajar aja, tapi kasus ini kan sangat menarik perhatian dan banyak masyarakat yang terlibat, yang dirugikan, sehingga saya pikir saya nggak pantas lah, pokoknya saya bantu bisa terungkap semua kebenaran ini sehingga masyarakat tidak dirugikan. Nah kemudian ternyata setelah BAP kan kita bilang ya udah, terbuka lah kasus ini Bapak, GC. Nah saya kan ngajuin DC, eh, kepada Jaksa Agung dan Jampitsus, kemudian juga LPSK. Saya juga udah hubungin Pak Ahmadi segala rupa. Nah ternyata ada kejadian siapa si Asep ditangkap oleh kejaksaan. Terus kemudian saya juga lihat, saya sendiri juga nggak tahu tadinya Asep itu, totalnya rekan saya KM ini ribut, waduh jangan masuk tuh, jadi lawyernya, jadi si Farad nggak boleh masuk deh menjadi lawyernya si Asep, nanti dia bisa ngomong-ngomong Asep nyetor duit ke SS. Kemudian istrinya juga ditangkap kan, tapi 1 hari kemudian dilepas. Nah langsung pokoknya kayaknya ribet sekali, istrinya yang FL ini didatengin, ditanyain di BAP apa. Nah terus ada nggak nyebut nama SS? Oh enggak, gini nggak ada. Saya itu padahal saya dengar juga dari rekan KM ini bahwa Pak Asep ini punya dapur MBG itu sampai 500 dapur. Sebenarnya banyak banget 500 tuh ya gitu. Sedangkan satu yayasan itu 10, berarti kalau sampai 500 berarti 50 yayasan. Gimana cara mengelolanya? Nah, baru pokoknya kita dengar dari pernyataan kejaksaan bahwa kan tersangka udah ditetapkan tersangka dan ditahan, dan menyatakan bahwa dia adalah tangan kanannya dari SS itu untuk melakukan jual beli itu SPPG dan juga melakukan penyetoran. Itu yang saya dengar. Kan saya kaget kok sampai begini. Berarti sebetulnya yang patut jadi GC itu si Asep, bukannya SS. Saya merasa jadi satu kekeliruan. Nah saya diskusi terus mulai tim saya tuh nggak senang sama saya mulai dihalangi, terus pokoknya membuat tidak senang, dan saya dipersalahkan bahwa saya itu dari masukin
eh, masukin Niko, masukin Pitra, masukin Profesor Rufinus. Saya merasa dia benar, jadi tim saya ini tim bukan bayaran, maksudnya tim sukarela membantu dengan yang kuat, tim kuat yang capable lah. Nah, karena di persalahan itu hari Jumat yang lalu tanggal 12 sempet itu, tapi ini nggak usah dimasukin ya, sempet siapa Pak NK ini marah. Saya datang memang ditunjuk bilangnya, terus udah tuh karena yang mau mundur duluan itu bapak itu. Terus saya bilang gini, gimana? Waduh, malu saya nih kalau begini ceritanya. Terus udah tuh si KM bilang, ini siapa yang ngomong? Saya bilang yang ngomong keluarga kepada Yusuf. Yusuf menjelaskan, oh beres deh, kita tetap tim kita ini solid, saya akan atasi keluarga. Dan saya nggak pernah ngomong nama, ya boleh cek ya, nggak pernah saya nyebut nama karena saya kan bukan pengacara ece-ece. Saya udah tahu itu Justisia, kita nggak boleh sebut nama. Tapi setelah sekarang saya mikir-mikir bahwa waktu hari Rabu itu ada tulisan pesan kasih ke Pak Yusuf untuk diupload suratnya. Ternyata surat yang kepada Ibu ND ya, Ibu Nani itu, terima kasih apa itu, semua orang juga udah baca. Terus saya bilang, kenapa sih Pak gitu? Ya karena dia fitnah saya deh gitu. Tapi saya nggak bisa tanya lebih detail karena waktu kita sangat sempit. Nah kemudian waktu saya datang mau untuk BAP hari Kamis, itu Bapak tuh punya surat, bikin tulisan tuh berlembar-lembar. Satu untuk istrinya saya kasih, nanti kasih Yusuf ya, Yusuf ini kayaknya kanan kanannya. Saya bilang ya udah ke Yusuf, udah tuh ini untuk Yusuf. Yusuf disuruh upload apa, saya kurang karena banyak tuh saya nggak baca. Tapi sempat saya lihat dia bilang ini nama-nama ini nama kayak di BAP, saya bilang gitu. Ya bilangin dibikin isu aja, jangan di upload, dibikin isu supaya kejaksaan mau memanggil nama-nama itu supaya bisa terang benderang perkaranya. Jadi sekarang saya lihat Bapak ini walaupun di dalam menyuruh orang membuat framing, kan gak bagus ya. Kita jadi kayak orang blow on aja. Apalagi terus saya dipersulit lagi, mau ketemu pun saya mau tanya kebenaran apa yang dapat beritanya juga dihalang-halangi ya sama rekan saya. Waktu hari Senin saya tes lagi untuk bisa ketemu, ternyata Senin siang itu saya udah nggak bisa ketemu. Saya bilang akhirnya saya kebetulan saya roadshow ya, kayak habis dari sana saya di wawancara itu sampai malam tapi sambil saya berpikir apakah ini enak saya teruskan. Nah waktu saya ngobrol-ngobrol sama Pak Bambang Wijayanto, terus saya tegaskan, iya bagusan saya mundur. Disitulah saya waktu diwawancara saya menyatakan mundur. Berarti poin kemunduran itu karena satu tidak ada kejujuran, yang kedua karena memang terlalu banyak tricky di situ. Banyak tricky, betul. Baik lawyernya maupun dianya sendiri bilangnya harusnya tertutup, tapi ternyata kok nama-nama itu sudah dikeluarkan. Terus dia tuh seperti menyalahkan bahwa saya membawa Pitra itu salah karena Pitra ngomong dari Senayan sampai ke istana. Padahal Peter ngomong itu bukan berdasarkan sebagai kuasa hukumnya Sony, tapi sebagai petisi ahli. Nah, Rufinus apa salahnya nggak pernah ngomong apa-apa. Jadi dengan saya mundur ini ya 3 orang yang mundur, yaitu saya, Profesor Rufinus, dan Pitra Robardani. Berarti kalau KM
Tadinya NK NK juga menyatakan mundur, nanti saya kasih voice note-nya. Tapi saya lihat gimana waktu itu waktu mau mundur, jangan mundur gitu. Eh, Ternyata sampai sekarang NK masih sebagai kuasanya itu, yaitu hak dia kan, saya nggak. Yang jelas bahwa tricky dan tidak jujur itu udah tricky dari lawyernya aja bikin kita nggak nyaman. Dan saya kan bukan lawyer baru baru kaget-kagetan. Kasus-kasus viral ini udah berapa kali saya, kayak Nasarudin, Tommy Soeharto, apa yang saya sampai selesai sampai sekarang pun Pak Tommy tetap percaya dengan saya sampai detik ini juga insya Allah ya. Terus kemudian Nasarudin sampai Nasarudin bebas bersyaratnya, dia cuma kena 7 tahun. Saya juga menyampaikan kalau ini memang harus benar-benar sungguh-sungguh dia itu memang bersih kalau JC itu. Apalagi kan ini kasus MBG ini sangat menjadi pusat perhatian publik se-Indonesia. Ada yang pro kontra, lebih banyak yang tidak yang kontra, kemudian ada yang dirugikan segala rupa. Jadi kalau misalnya ada diketahui ada permainan-permainan ini, bisa masyarakat marah dan hukumannya bisa berat. Saya juga bilang ini bisa karena ini kan program presiden ya, harusnya kan disuksesin, kenapa dikotori dengan hal ini. Karena itulah saya nggak mau terlibat hal-hal yang kotor ini, sebaiknya saya mundur. Prof, berarti ada fakta baru terkait siapa peran dari SS pasca penangkapan Asep. Tapi kan banyak pengacara ada pendapat lain juga kalau SS ini seperti apa ya, terpaksa gitu melakukan tuduhan-tuduhan itu gitu. Itu benar nggak? Terpaksa gimana? Terpaksa artinya kalau nggak ikut salah, ikut juga salah gitu. Itu keterangan dari pengacara lalu gitu dalam kasus di MBG ini. Tidak ada saya lihat keterpaksaan. Itu dia waktu kita datang aja udah bikin surat-surat panjang lebar berlembar-lembar. Oh iya. Jadi dia sering menulis gitu. Oh iya. Itu sudah direncanakan berarti Prof ya? Iya, terus sekarang saya belakangan ini saya baru berpikir, ternyata Bapak ini di dalam pun melakukan framing, nyuruh bikin upload ini. Terus ini nama jangan di-upload dulu tapi dibikin isu. Jadi itu kan jangan seolah-olah saya meramaikan dengan nama-nama ini, saya tidak pernah. Malah saya dapat berita dari teman-teman, justru rekan saya ini yang ngoceh melulu tentang nama-nama itu. Saya nggak pernah, saya kan dari dulu melakukan satu kode etik ya, nggak pernah. Tapi sekarang seolah-olah saya boleh buktikan nama saya, tapi yang belakangan ini saya akan sebut karena kan saya bukan kuasa hukumnya SS lagi, dan juga itu sudah beredar. Kalau saya ditanya bilang nggak tahu kan saya munafik, saya kan bukan orang munafik gitu. Kalau terkait usulan justice kolaborator akan seperti apa? Apakah Ya kan sudah dikirim suratnya. Ya tergantung dari kejaksaan sendiri, tapi kejaksaan ada bikin pernyataan hari ini bahwa kalau dia pelaku utama nggak mungkin dikabulkan. dan setuju dengan statement kejaksaan itu? Ya setuju, memang itu aturannya ya. Karena kita lihat keterangan Asep, kalau Asep yang disuruh-suruh ya berarti kan Asep yang GC harusnya demikian. Tapi ya nggak tahu, namanya hukum Indonesia ya. Iya sih. Oke, terakhir, dengan mundurnya Uno sebagai kuasa hukum dari SS sendiri, pandangan Uno sendiri terhadap kasus ini seperti apa sih sesungguhnya? Nah, ini Bagaimana merugikan banyak orang, bagaimana menjadi kasus pribadi? Ini memang mereka mengatakan bahwa ini bukan uang negara, tapi kan uang rakyat lebih perih lagi itu. Uang rakyat
dan kalau terjadi jual beli menyatakan jual beli titik, kalau antar mereka bagi-bagi konsorsium sih nggak ada masalah, tapi jual beli ini dipotong terus dikasih kepada yang membuat yang menentukan SPBG, itu sangat-sangat yang sangat dibenci oleh masyarakat, karena kan masyarakat itu kan mensukseskan program presiden makan gratis dan juga supaya menghilangkan stunting dan segala rupanya, ya niatnya baik supaya ekonomi bergulir, semuanya misalnya relawan bisa bekerja, semuanya bagus. Tapi kita bisa lihat ternyata ada potongan-potongan ini membuat porsi untuk makanan gratis itu jadi sangat kecil, udah 10.000 tambah 5.000 ditambah dipotong lagi, jadi berapa yang akan diterima oleh anak itu? Programnya bagus tapi oknum-oknum kejahatan berjamaah ini yang nggak bagus. Iya, nggak bagus, betul. Mas, terakhir berarti setelah mundur dari kuasa hukum SS, apakah sekarang berbalik mendukung kejaksaan untuk mengungkap semuanya gitu seperti itu? Ya, saya nggak punya data, mana mungkin saya bisa jadi jadi whistleblower, saya sendiri juga nggak tahu masalahnya. Biar aja, itu kan tugasnya kejaksaan mengungkap ini siapa-siapa aja. Tapi paling tidak lebih tenang lah ya setelah mundur. Ya udah, nggak ribet lah, nggak ada tekanan batin. Saya tuh terus terang ya, waktu saya terungkap bahwa saya yang jadi kuasa hukumnya dan saya sebagai leadernya ditunjuk oleh Pak SS, itu banyak sekali orang kecewa sama saya dan datang khusus untuk saya mundur. Tapi saya bilang, kan saya tahunya dia baik, ini terus teman saya kayaknya baik, walaupun saya baru pertama kali saya bergabung, tapi saya pikir bukan di sanalah tempat saya gitu. Clear?